Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah tantangan keterbatasan sarana dan akses di wilayah kepulauan, semangat untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas tidak pernah surut. SMA Negeri 6 Kepulauan Selayar sebagai salah satu sekolah di wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya melakukan inovasi demi mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui inisiatif pembangkit listrik tenaga surya PLTS Mandiri, kami berusaha menjawab tantangan keterbatasan energi listrik dan menjadikannya sebagai peluang untuk membangun sekolah yang terang, mandiri, dan berorientasi pada transformasi digital. Praktik baik ini menjadi wujud nyata komitmen tenaga pendidik dalam menyalakan harapan di tengah keterbatasan, serta mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Saya, Akbar SPD MPD, guru matematika, sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 6 Kepulauan Selayar, mempersembahkan karya praktik dengan judul Menyalakan Harapan di Tengah Keterbatasan, Inovasi PLTS Mandiri menuju Sekolah Terang dan Cerdas Digital di SMA Negeri 6 Kepulauan Selayar. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Sejak tahun 2008, saya mengabdi sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Pasimarannu yang kini berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Kepulauan Selayar yang terletak di Pulau Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, wilayah bagian selatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekolah kami berada di pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan dengan akses transportasi laut yang hanya beberapa kali dalam sebulan dan tidak menentu. Kondisi geografis ini membuat tantangan kehidupan dan pendidikan di sini terasa sangat nyata. Selama bertahun-tahun, sekolah kami tidak pernah tersentuh listrik PLN dan hanya mengandalkan listrik desa yang menyala antara pukul 18.00 hingga pukul 24.00. Saat siang hari, ketika kegiatan belajar dan pekerjaan administrasi seharusnya berlangsung, semuanya kadang terhenti. Komputer, printer, dan peralatan digital tak bisa digunakan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kami di wilayah kepulauan yang serba terbatas. Sebenarnya, sekolah memiliki mesin diesel sebagai sumber listrik alternatif. Namun penggunaannya terbatas karena biaya operasionalnya tinggi dan membutuhkan operator khusus untuk mengoperasikannya. Selain itu, mesin ini kurang praktis digunakan untuk kebutuhan kecil, seperti ketika saya, guru, atau staf tata usaha hanya ingin mencetak 1 atau 2 lembar dokumen penting di luar jam operasional mesin. Dari kondisi itu saya berpikir, sekolah ini harus punya sumber energi sendiri, sederhana, hemat, dan bisa digunakan kapan saja. Sehingga rencana saya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi sekolah agar kegiatan belajar mengajar, layanan administrasi, dan kegiatan digital dapat berjalan penuh sepanjang hari. Menyediakan sumber listrik yang stabil dan ramah lingkungan, meningkatkan ketahanan energi dan efisiensi biaya operasional sekolah melalui penggunaan energi terbarukan. Kemudian menjadikan SMA Negeri 6 Kepulauan Selayar sebagai contoh praktik baik kemandirian energi dan inovasi pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Tantangan pada saat awal menjalankan inisiatif ini tidaklah ringan. Keterbatasan dana, sulitnya menemukan tenaga ahli di bidang kelistrikan terutama sistem PLTS, serta akses logistik yang bergantung pada cuaca dan transportasi laut seringkali menjadi kendala besar. Namun saya percaya perubahan harus dimulai dari langkah kecil. Karena jika tidak dimulai saat ini, ketergantungan pada kondisi yang terbatas akan terus menghambat kemajuan pendidikan di daerah kami. Tahun 2010, saya mulai belajar sendiri tentang pembangkit listrik tenaga surya. Saat itu, jaringan internet masih sangat lemah, jadi untuk menonton satu video tutorial pun butuh kesabaran. Sistem pertama ini hanya cukup untuk menyalakan komputer dan printer di ruang kerja saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada tahap awal,
Karena saat itu belum tersedia anggaran sekolah untuk mendukung program ini, saya memulai langkah kecil secara swadaya menggunakan dana pribadi pada tahun 2010 dengan membeli 2 buah panel surya berdaya 100 watt peak, sebuah solar charger controller atau SCC 30 ampere, dan sebuah inverter sederhana 500 watt. Sistem awal ini saya pasang hanya untuk menunjang pekerjaan saya di ruang kerja pribadi sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, seperti menyalakan komputer dan printer agar tetap dapat menyusun perangkat ajar, laporan, dan administrasi sekolah di siang hari. Tentu tidak selalu berjalan mulus. Kabel terbakar, baterai rusak, daya sering turun, tapi setiap kegagalan menjadi pelajaran baru yang membuat saya semakin paham. Perlahan, sistem berkembang. Saya mengajak rekan guru dan siswa belajar bersama cara merawat PLTS, membersihkan panel, memeriksa baterai, dan menjaga sistem tetap stabil. Saya ingin sistem ini berkelanjutan, tidak bergantung pada saya seorang diri. Berkat sistem PLTS ini, kegiatan belajar dan administrasi sekolah kini bisa berjalan lancar sepanjang hari. Guru dapat menyiapkan perangkat ajar digital, mencetak laporan, dan mengakses Dapodik tanpa menunggu malam. Sekolah juga menjadi pusat jaringan dengan koneksi internet stabil yang mendukung guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Setelah sistem PLTS di sekolah berjalan baik, saya mencoba berbagi pengalaman ini dengan masyarakat sekitar. Berkat pengalaman saya dalam mengembangkan sistem PLTS di sekolah, saya kemudian diminta membantu merancang dan memasang sistem serupa di Masjid Raya Taqwa Bolerate. Sistem PLTS ini di masjid ini saya lengkapi dengan fitur otomatis yang menyalakan suara mengaji menjelang waktu sholat. Mekanismenya bekerja seperti sistem bel digital yang saya kembangkan di sekolah, di mana amplifier akan aktif secara otomatis saat waktu yang telah diprogram tiba. Bagi saya, cahaya yang kami nyalakan di sekolah bukan hanya milik siswa dan guru, tetapi juga cahaya yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat pulau. Kini, setiap kali saya mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di pagi hari, melihat ruang kelas yang terang, dan masjid di kampung tetap menyala ketika listrik desa padam, saya tahu semua kerja keras itu tidak sia-sia. Cahaya dari panel surya ini bukan hanya menerangi sekolah, tetapi juga menyalakan harapan. Dari Pulau Bonerate, kami belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berbuat. Dengan niat tulus dan semangat pengabdian, pendidikan di tempat terpencil pun bisa bersinar terang. Saya berharap kisah ini menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di pelosok negeri bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, melainkan panggilan untuk berinovasi. Dengan tekad, kerja keras, dan semangat berbagi, setiap guru bisa menyalakan harapan di tempatnya masing-masing.